kami dari kelompok 4 mata kuliah PSDA yang diampu oleh Bu Hendra. Saya sendiri bernamakan Muhammad Nurul Rizky. Saya Adi Rahman. Saya Putri Amelia Rahmi. Saya Nisa Febriani dari Kasabisa. Di sini kami ingin menjelaskan secara detail apa saja yang terdapat dalam bendungan Karangintang. Pertama, itu ada mercu bendung, kedua intek, tiga pemilas, keempat kolam olak, kelima penahan batu, keenam infiltrat, tujuh saluran primer. Tapi di dalam video kali ini kami akan membahas secara detail yaitu tentang intek. Sekian dari kami. Terima kasih. Jadi ini adalah mercu bendung. Yang dimana bagian teratasnya itu dari tubuh bendung, dimana aliran dari hulu dapat mengalir atau melimpah ke hilir. Fungsi mercu bendung itu sendiri adalah sebagai penentu tinggi muka air minimum di sungai bagian hulu bendung, sebagai pengempang sungai dan sebagai pelimpah aliran air. Letak mercu bendung dan tubuh bendung diusahakan tegak lurus arah aliran sungai agar aliran yang menuju bendung terbagi merata. Ada dua tipe mercu untuk bendung pelimpah. Yang pertama tipe OG dan tipe bulat. Jadi saya akan menjelaskan tentang pembilas bendung di Karangintang. Pembilas bendung adalah sistem yang dirancang untuk mengontrol aliran air dari bendungan dengan cara mengalirkannya atau membuangnya melalui saluran khusus. Fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan bendungan dengan mengatur level air yang aman, mencegah banjir, mengurangi tekanan hidrostatik di sekitar bendungan, dan mengatur kualitas air di hulu dan hilir bendungan. Sekian, terima kasih. Jadi di belakang saya ada terdapat yaitu kolam olak, bisa dilihat sini. Jadi kolam olak itu adalah struktur penting dalam sistem bendungan yang berfungsi untuk meredam energi air yang dilepaskan melalui pelimpah atau pintu air. Sebelum air tersebut mengalir ke hilir, tanpa kolam olak, air yang keluar dari bendungan dapat menyebabkan erosi signifikan di hilir dan kerusakan pada struktur serta ekosistem di sekitarnya. Fungsi utama kolam olak yaitu meredam energi, kedua mengurangi erosi, ketiga stabilisasi aliran. Tipe-tipe kolam olak yaitu ada kolam olak klasik, stilling basin, kedua kolam olak kapitasi, ketiga kolam olak dengan bevel blocks. Komponen yang terdapat pada kolam olak yaitu yang pertama ada afron, yaitu permukaan dasar yang halus di mana air pertama kali mendarat dari pelimpah. Yang kedua ada end seal, struktur di ujung kolam olak yang membantu mengendalikan ketinggian air dan mengurangi kecepatan aliran. Yang ketiga ada blok penghalang atau bevel blocks, ditempatkan di dasar kolam untuk menciptakan turbulen dan menyebabkan energi air secara merata. Sekian dari saya. Berikut adalah saluran primer yang ada di Bendungan Karangintang.
Jadi saluran primer di Bendungan Karangintan itu merupakan saluran air utama yang mengantarkan air dari intake utama dan intake tambahan ke instalasi pengolahan air minum atau IPAM Banjar Bakula. Saluran ini memiliki peran penting dalam sistem penyediaan air bersih di wilayah Banjar Bakula dan sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu intake dari Bendungan Karangintan. Sekarang saya lagi berada di bagian intake. Bisa dilihat. Jadi Bendungan Karangintan itu memiliki dua jenis intake. Yang pertama ada intake utama dan intake tambahan. Jadi intake utama itu terletak di hulu Sungai Martapura, tepatnya di Desa Mandiangin, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Intake yang utama itu memiliki kapasitas 45 meter kubik per detik. Terus mengalirkan air ke saluran induk Karangintan sepanjang 17,5 km yang terhubung dengan instalasi pengolahan air minum atau IPAM Banjar Bakula berkapasitas 200.000 meter kubik per hari. Intake utama ini dilengkapi dengan pintu air, ruang headworks, ruang kontrol dan bangunan pengambilan air. Selanjutnya ada intake tambahan. Intake tambahan itu terletak di hulu Sungai Riam Kiwa, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Dibangun untuk menambah pasokan air baku ke IPAM Banjar Bakula, terutama saat musim kemarau. Intake tambahan itu memiliki kapasitas 15 meter kubik per detik, di mana mengalirkan air ke saluran induk Karangintan melalui terowongan sepanjang 3,5 km. Yang terakhir, intake tambahan ini dilengkapi dengan pintu air, ruang headworks, ruang kontrol, dan bangunan pengambilan air. Jadi kedua intake tersebut itu dikelola oleh PDAM Bandar Bakula dan diawasi secara berkala untuk memastikan kelancaran dan kualitas air baku yang disuplai ke IPAM Banjar Bakula. Fungsi intake ada 4. Yang pertama, mengambil air dari Sungai Martapura dan Riam Kiwa. Yang kedua, mengatur aliran air ke saluran induk Karangintan. Yang ketiga, menjaga kualitas air baku dengan menyaring kotoran dari sedimen. Yang keempat, mengontrol debit air yang dialirkan ke IPAM Banjar Kuala. Habis itu masuk sama manfaat intake Bendungan Karangintan ada 3. Yang pertama, menyediakan air baku bersih untuk kebutuhan masyarakat di Banjar Baku Kuala dan sekitarnya. Yang kedua, mendukung kegiatan irigasi pertanian di wilayah sekitar bendungan. Yang ketiga, meningkatkan potensi wisata di Bendungan Karangintan. Days seem sometimes as if they'll never